Halo otomotif, di video kali ini saya akan merakit kontak untuk Vespa ini yang sebelumnya nggak ada kontaknya. Jadi untuk kalian yang belum menonton di video sebelumnya silahkan klik di kolom deskripsi karena akan saling berhubungan seperti hubungan aku dan kamu. Hehehehe. Halo guys, kembali lagi di channel saya Novan Patria. Ya ini ceritanya kemarin kan habis mengerjakan kopling ya, koplingnya udah selesai. Dan ini rencana juga mau ganti stang ya. Stang PX-nya mau diganti karena ini stangnya dia patah ya ininya. Dia patah. Kalau stang PX kan kalau patah ini dilas aja pakai las aluminium lumayan mahal ya, jadi mending dibelikan aja stangnya, nanti diganti. Ini nanti mau dicat dulu, mau dibersihkan. Ini udah saya bikinkan kontak ya, yang tadinya nggak ada kontaknya ini udah ada. Jadi kalian yang misalnya kok belum lihat video yang sebelumnya, ini kan udah ada kontaknya, yang tadinya belum ada kontaknya udah saya buat kontak. Untuk yang kalian belum lihat video sebelumnya, dilihat dulu, ini ada di atas ini ya judulnya video sebelumnya, atau bisa cari aja di deskripsi ya. Ini saya mau masang kabel-kabel kontaknya dulu. Ini dasi udah dilepas, rencana nanti mau buka tangki. Ini kabelnya udah saya siapin. Ini ada apa namanya, semacam ya ini kawat ya, kawat. Jadi untuk menambahkan atau menyuntikkan kabelnya masuk ke dalam bodi, nanti keluar ke sana, masuk ke sana. Dan ini PR ya, dapat PR lagi. Selain mau masang kontak, ternyata ini apa ya, itunya spuyer angin, spuyer anginnya ambiar ya, nanti perlu diganti. Sama settingan anginnya itu agak parah ya, nanti diganti juga. Oke, nanti itu urutan terakhir. Nih mau masang kontak dulu biar nyalakan sama matikannya gampang, jadi biar mudah. Nanti tinggal nyeting karbonnya biar enak. Tadinya enak, sekarang malah ambiar. Ya gitulah, namanya juga Vespa tua, jadi perlu PR banyak. Jadi ya gitu, disabari aja, nikmati prosesnya. Oke, ini langsung aja saya kerjakan dulu ya. Untuk kalian yang belum subscribe, sebelum saya membongkar-bongkarnya, ini mau masang, cara pasang kontaknya ya, nanti saya videokan. Untuk yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu karena subscribe itu gratis ya. Ini untuk tombolnya ada di sini atau di bawah video ini ya, tulisan subscribe itu di diklik aja ya, untuk membuat semangat saya terus memberikan cara video-video yang bisa menghibur atau menambah ilmu untuk kalian ya. You're never gonna make it, you're not good enough. There's a million other people with the same stuff. You really think you're different? Man, you must be kidding. Think you're gonna hit it, but you just don't get it. It's impossible, it's not probable, you're irresponsible. Too many obstacles, you gotta stop it, yo. You gotta take it slow, you can't be a pro. Don't waste your time no more. Who the fuck are you to tell me what to do? I don't give a damn if you say you disapprove. I'm gonna make my move. Ini tangki baru aja terlepas. Ini kan udah nggak ada tangkinya, jadi untuk narik kabelnya nanti gampang. Kabelnya ditarik masuk ke sini, depan juga dasi udah nggak ada, tinggal dieksekusi aja. Nih kabel udah tersambung dengan kawat, jadi tinggal nyuntikkan kabelnya ke dalam, nanti tarik biar rapi itu ya, lewatnya dalam bodi. Langsung aja ya, ini di eksekusi dulu, nanti biar tinggal install aja ya. Ini untuk pemasangan kabelnya yang diperlukan adalah ini ya, pertama kabel, kemudian ini ada kawat ya. Ini nanti caranya dibeginikan ya,
Caranya kita tempelkan gini. Yang satu arahnya sini, yang satu arahnya ini berlawanan ya. Habis itu ini saya pasin dulu kamera, dudukannya kok nggak pas ya. Ini ya, saya pasin lagi. Bentar nih, mau nyari ujung. Nah, yang seperti ini kita isolasi biar nggak lepas ya. Kasih isolasi dulu. Isolasinya nggak perlu tebal-tebal ya, yang penting kalau udah lumayan kencang dia udah cukup dan tinggal dimasukkan aja. Ya ini alhamdulillah udah masuk ya kabelnya ya. Yang tadi di luar itu udah disambung dengan kawat. Itu ini sambungannya masih di sini, kawat udah masuk. Jadi ini kabelnya masih tersisa yang ada di luar. Nih ya, saya fokuskan. Nah, itu kabelnya. Ini sambungan kawatnya dan udah masuk lewat dalam bodi, tinggal ditarik. Dan ini kawatnya ya, ini kawatnya, ini tinggal ditarik aja. Kalau ditarik udah keluar nih kabelnya, mudah-mudahan nggak nyangkut. Harus berhati-hati ya untuk tariknya walaupun udah masuk. Nah ini saya tarik kawatnya dan sulapan nih ya, yang tadi di depan. Ini sambungannya sekarang ada di sini nih. Nah, nanti ini kabelnya tinggal dimasukin ke sini, masuk ke mesin. Di mesin nanti kita sambung ke kabel positif dari spool ya, atau spool jalan, bisa disambung ke coil atau spool jalannya bisa yang positif. Kalau misalnya CDI kan ada kabel kontaknya sendiri ya dari CDI nya. Kalau ini kan platina, berarti bisa diambilkan dari coil atau spool jalannya itu ya. Nanti tinggal disambung. Ini saya lepas dulu kawatnya, nanti saya lanjut lagi di bagian sektor mesinnya. Untuk kabel-kabelnya ini nanti baru merakit kabel yang ada di atas ini. Oke, ini udah selesai ya untuk pemasangan kabelnya. Kabel-kabelnya udah terpasang. Ini yang satu untuk ke masa ya, ini kabel hitam ini satu ke masa, dan ini yang tadi yang hitam yang satunya ini ke mesin atau ke itu ya, positif dari kontak navur di mesin, atau bisa dipakaikan diambilkan dari positif coil atau positif lamp itu ya, spool jalannya bisa. Nanti dikeluarin ke kontak di sini, nanti ada yang nyambung ke bodi. Jadi kalau dia nyatu otomatis mati mesinnya. Jadi kayak semacam dibuat konslet ya, tapi nggak konslet, itu karena untuk memutuskan arus dan menyambungkan arus ya. Jadi kalau
posisinya dia nyambung malah mati, tapi kalau dia putus harusnya malah nyala nih mesin. Cara kerjanya gitu ya kalau yang masih platina. Sama saja kayak yang CDI juga sama, cuma bedanya kalau di platina itu apa namanya, dia ngambilnya kayak begini kabel-kabelnya ya. Ini yang biru untuk lampu, yang oranye ini untuk ke mesin ya, untuk ke coil, jadi untuk spool jalan. Ini yang putih itu, ini putih kayak ini kontak kalau nggak salah, nanti kalau kebalik gampang. Biasanya itu kalau masih platina itu antara ini ya, kabel apa, coil dan kabel untuk on off kontak itu hampir-hampir mirip. Jadi kalau kebalik ya nggak apa-apa, dicoba. Kalau CDI dia kan ada 5 kabel itu, jadi sendiri-sendiri, ada yang ke pulser, ada yang ke kontak, ada yang ke ya macam-macam lah untuk kelima itu. Ini beda ya dengan yang platina. Ini udah kelar untuk kabel-kabelnya, tinggal dirakit. Namun ini karbu masih agak masalah sedikit, jadi nggak bisa dicoba, mungkin next hari ya. Ini mau saya rapikan dulu untuk memasang itunya. Bagian atas ini ya, bagian atas untuk PX ditutup nanti biar rapi, tinggal pasang-pasang gitu ya. Everybody on the top got the same sound. Everything I'm about to drop, make a name now. Yeah, y'all don't really know, y'all don't really know. Y'all don't really know, y'all don't really know. Yeah, I ain't never gonna be the same now. I'ma tear up this whole fucking game now. Yeah, y'all don't really know, Ya alhamdulillah ini udah kelar ya, barusan habis ganti itu ya, pilot jet karbu, ganti yang baru karena kemarin ini pilot jetnya soak. Jadi kalau busi hitam terus kemungkinan pilot jetnya, kalau pilot jetnya kok udah diganti masih utuh, ada yang bocor. Bocornya itu kompresinya bisa, dari kopnya bisa ya, pokoknya ada yang bocor. Ini udah selesai, udah bisa dikontak. Ini tinggal isolasi ini aja ya, kabel. Oh ya, ini satu lagi. Jadi buat menjawab pertanyaan kalian aja ya. Jadi kalau semisal Mas ada yang tanya kemarin-kemarin, Mas kabel untuk lampu itu warnanya apa? Kemudian untuk ke pengapian warnanya apa, masa warnanya apa, kemudian ya itu ya yang biasanya ditanyakan. Untuk urutan-urutannya kalau umumnya masih standar ya. Kalau masih standar itu kontak itu warnanya kalau nggak salah hijau, kemudian hijau ya, yang pasti hijau. Untuk yang lampu warnanya biru, masa udah pasti hitam. Kemudian untuk kabel ini, untuk kabel jalannya itu biasanya oranye ya, oranye dan apa ya, kalau ini tadi udah campur aduk, ini kayak itu ya, kayak tahu campur, ini campur-campur, warna kabelnya aja udah jadi hitam semua. Jadi kalau yang tanya Mas urutan kabelnya apa, ya saya bilang kalau masih standar ya itu, tapi kalau udah nggak standar ya monggo dicoba dulu. Kalau nggak ketemu kalian harus bongkar ini magnet, jadi diurut dari nafurnya, cari yang masa mana, spool jalan mana, kemudian spool lampunya mana, yaitu harus diurutin. Ini saya coba dulu ya. Ini kontak posisi off. Untuk yang ingin lihat cara pemasangan kontak, jalur-jalurnya ini ada di ini ya, video yang di atas ini, silahkan diklik. Kemudian kalau yang belum melihat video-video sebelumnya, biar nggak ngerasa aneh aja ya, tahu-tahu kok udah ngerakit kontak gitu ya. Ini sebetulnya kenapa dirakit kontak, karena kemarin koplingnya ambiar, jadi sering pakai gigi 2 kalau nyalain, kalau enggak pakai ini di setengah kopling ya kalau mau matikan ya, jarang pakai ngecuk.
Ini udah saya buatkan tuk-cuknya tapi baru kawat ya. Ini baru kawat. Ini tak coba sih. Ini tak off, posisi lurus ini off, ini on. Ini on ya. Nih. Ya ini belum begitu panas, barusan dirakit. Ini saya gas-gas dulu ya. Ini masih posisi nyala ya. Ya ini off. Jadi ini nyala, ini off. Ya ini jadi udah selesai ya. Jadi untuk kalian yang Vespanya nggak ada kontaknya atau nggak ada tombol untuk mematikan, kalau super sprint kan di sini nih yang di kanan. Kalau PI kan paling nggak di sini di atas, kalau nggak di samping sini kayak Excel eksklusif gitu ya. Ya mungkin cukup sekian, semoga aja video saya bermanfaat untuk kalian. Terima kasih sudah menonton. Saya Novan Patria, mohon maaf bila ada salah kata. Sampai jumpa di next video. Bye. Right, it's not enough. Even though you try, you still mess up. But I'm still gonna fight for what I love.